Selanjutnya untuk tabel ansira ulangan tak sama, di sini ada sedikit perbedaan dengan ansira ulangan yang sama, yaitu pada derajat bebas dari Galat dan otomatis berpengaruh di totalnya ya. Jadi di sini V2-nya itu adalah sigma RI minus 1. Sigma RI minus 1. Nah, di sini maksudnya V2-nya ini kita peroleh dengan cara misalkan di perlakuan pertama ada 4 ulangan, perlakuan kedua ada 3 ulangan, perlakuan ketiga ada 4 ulangan lagi. Nah, kalau misalkan ini kita menghitungnya dengan cara ulangan pertama berarti ada 4, berarti 4 minus 1 berarti 3. Ulangan kedua ada 3, berarti 3 minus 1 berarti 2. Terus ulangan ketiga perlakuan ketiga ada 4 ulangan, berarti 4 minus 1 berarti 3. Berarti 3 ditambah 2 ditambah 3. Itulah V2-nya ya. Nah, untuk jumlah kuadrat dan kuadrat tengah dan F hitung sama seperti di ansira ulangan yang sama. Dan F tabelnya juga kita tinggal melihat di tabel distribusi F. Nah, hasil uji F menunjukkan derajat pengaruh perlakuan terhadap data hasil percobaan sebagai berikut. Perlakuan berpengaruh nyata jika H1 diterima pada taraf uji 5%. Jadi, H1 diterima kan jika F hitung lebih besar dari F tabel. Jadi, kalau F hitung KTP per KTG ini lebih besar hasilnya dibandingkan F tabel 5%, itu perlakuannya berpengaruh nyata. Kalau perlakuan berpengaruh sangat nyata jika H1 diterima pada taraf uji 1%. Artinya jika F hitung lebih besar daripada F tabel yang 1%, otomatis 5%-nya lebih besar juga ya F hitungnya. Tapi ternyata di 1% juga F hitung ini lebih besar, maka dia berpengaruh sangat nyata. Tapi perlakuan berpengaruh tidak nyata jika H0 diterima pada taraf nyata uji 5%. Nah, ini berarti H0 diterima, berarti F hitungnya lebih kecil dari F tabel di taraf nyata 5%. F hitung lebih kecil dari F tabel yang 5%, itu maka perlakuannya berpengaruh tidak nyata. Nah, berikut ini ada 2 contoh kasus. Yang pertama, contoh kasus yang pertama ini adalah RAL untuk ulangan yang sama. Suatu percobaan ingin mengetahui pengaruh pemberian hormon tumbuh terhadap produksi kedelai di suatu tanah. Perlakuan, yaitu perlakuannya berarti adalah variasi konsentrasi hormon tumbuh yang diberikan kepada tanaman kedelai itu adalah 0 ppm, 0,25 ppm, 0,50 ppm, 0,75 ppm, 1 ppm, dan 1,25 ppm. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 perlakuan ya. Setiap perlakuan akan diulang sebanyak 4 kali dan perlakuan akan diletakkan secara acak lengkap pada unit-unit percobaan. Kondisi selain perlakuan adalah relatif homogen. Berarti ini kita menggunakan RAL. Oke? Jelas dari soal kayak gini nih berarti dia pakai RAL ya, relatif homogen, terus acak lengkap. Berikut ini adalah data hasil produksi kedelai dalam kuintal per hektare berdasarkan konsentrasi hormon yang diberikan. Ini datanya. Jadi setelah melakukan percobaan kita perlu data seperti ini. Lalu pertanyaannya adalah apa kesimpulan yang dapat diambil dari percobaan tersebut? Nah, diketahui tadi kan perlakuannya ada 6 ya, dan ulangannya ada 4, berarti T-nya 6 dan R-nya 4. Kemudian kita buat hipotesisnya, lalu analisis data. Hipotesisnya yaitu H0 tidak ada pengaruh pemberian variasi konsentrasi hormon tumbuh terhadap produksi kedelai. H1-nya minimal ada 1 konsentrasi hormon tumbuh yang berpengaruh terhadap produksi kedelai. Kemudian kita analisis data dengan menghitung faktor koreksi, JK total, JK perlakuan, dan JK galat. Kita peroleh faktor koreksinya dengan rumus RAL ulangan sama, yaitu 1747,627. Kemudian JK total 7,533, JK perlakuan 5,073, dan JK galat kita peroleh 2,46. Lalu kita buat tabel ansira atau tabel ANOVA-nya. Kita hitung derajat bebas perlakuannya, yaitu T-1, perlakuannya ada 6, berarti 6 minus 1, 5. Kemudian galatnya yaitu T dikali R-1. T-nya 6, R-1 berarti 4 dikurangi 1, 3. 6 kali 3, 18. Dan totalnya adalah 23. Jumlah kuadratnya kita masukkan dari hasil analisis data yang kita
sudah hitung di sini. Jumlah kuadrat perlakuan 5,073, jumlah kuadrat galat 2,46, dan jumlah kuadrat total adalah 7,533. Kemudian kuadrat tengah atau KTP-nya kita peroleh dengan cara JKP dibagi 5. Kalau yang ini kuadrat tengah galatnya kita peroleh dengan cara JKG dibagi 18. Kemudian kita peroleh F hitung dengan cara KTP membagi KTP dibagi KTG. Kita peroleh 7,422. Lalu kita cari F tabel untuk 5% dan 1%. 5%-nya 2,77, 1%-nya 4,25. Dan ternyata kita peroleh F hitung lebih besar dari F tabel. 5% bahkan lebih besar dari F tabel 1%. Nah, karena hal tersebut, maka kita terima H1, hipotesis 1. Berarti minimal ada satu konsentrasi hormon tumbuh yang berpengaruh sangat nyata terhadap produksi kedelai di tanah tersebut. Contoh yang kedua, contoh kasus yang kedua ini adalah RAL dengan ulangan tak sama ya. Suatu percobaan RAL dilakukan untuk melihat pengaruh ukuran mata jaring terhadap hasil tangkapan. Perlakuannya yaitu ukuran mata jaring yang diberikan adalah 3 mm, 5 mm, 7 mm, 9 mm, dan 11 mm. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 perlakuan. Untuk ukuran mata jaring 5, 7, 9, dan 11 itu dilakukan 4 kali penangkapan. Berarti ada 4 ulangannya. Kemudian untuk ukuran yang 3 mm dilakukan 3 kali penangkapan. Berarti di sini untuk 3 mm ada 3 ulangannya. Berarti ada perbedaan jumlah ulangan ya di masing-masing perlakuan. Berikut ini adalah data hasil penangkapan berdasarkan perbedaan ukuran mata jaring. Nah, ini adalah data hasil percobaan tersebut. Pertanyaannya adalah apa kesimpulan yang dapat diambil dari percobaan tersebut? Nah, seperti contoh kasus yang pertama, diketahui T atau jumlah perlakuannya sama dengan 5. Kemudian, nah di sini karena R-nya tidak sama, berarti R1 sama dengan 3, R2, R3, R4, R5 itu sama dengan 4. Kemudian kita tulis hipotesisnya. H0 tidak ada pengaruh ukuran mata jaring terhadap hasil tangkapan. H1-nya minimal ada satu ukuran mata jaring yang berpengaruh terhadap hasil tangkapan. Kemudian kita analisis datanya dengan menghitung FK, faktor koreksi, JK total, JK perlakuan, dan JK galat. FK-nya adalah 3525,809. JK totalnya adalah 369,598. JK perlakuannya, saya lupa di sini FK atau faktor koreksi di sini agak sedikit berbeda kan dengan yang ulangan sama. Di sini kalau ulangan tidak sama adalah sigma RI. Nah, RI yang pertama itu ada 3, berarti 3 ditambah yang RI perlakuan kedua ada 4. 3 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 itu hasilnya adalah 19 ya. Berarti kita peroleh 3525,809. Kemudian JK total ini sama, cara menghitungnya dengan RAL dengan ulangan sama. Kita peroleh 369,598. Kemudian JK perlakuan ada ini juga yang di ulangan tak sama ada sedikit yang berbeda. Ini adalah sigma I 1 sampai 5 TPI kuadrat per RI. Nah, RI R1-nya ada 3, berarti TPI kuadrat TP1 kuadrat berarti 56,55 kuadrat dibagi 3. Ditambah ini TP2 kuadrat berarti 68,15 kuadrat dibagi 4. Nah, tergantung dari jumlah R di masing-masing perlakuan ya. Di sini sedikit berbeda. Hasilnya adalah 341,608. Selanjutnya kita menghitung JK galatnya, kita peroleh 27,99. Lalu kita buat tabel ansira atau tabel ANOVA-nya. Derajat bebasnya sama seperti yang ulangan sama, itu T-1 berarti T-nya ada 5, berarti 5 dikurangi 1 adalah 4. Kemudian derajat bebas galat 14, di sini diperoleh dengan cara kan sigma I RI min 1. Nah, yang pertama RI yang pertama atau R1 itu ulangannya ada 3, berarti 3 dikurangi 1, 2. Terus di perlakuan yang kedua ulangannya ada 4, berarti 4 dikurangi 1, 3.
dan seterusnya sampai perlakuan kelima, ulangannya juga ada 4, berarti semuanya tuh 3, 3, 3, 3. Nah, kalau dijumlahkan 2 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 itu hasilnya adalah 14. Sehingga derajat bebas totalnya adalah 18. Jumlah kuadratnya, kalau JKP seperti yang sudah kita hitung, tinggal kita masukkan, yaitu 341,608, JKG 27,99, dan JK total 369,598. Kuadrat tengah kita peroleh dengan JKP dibagi 4, diperoleh 85,402. Kuadrat tengah galat kita peroleh dengan 27,99 dibagi 14, kita peroleh 1,999. F hitung ini kita dapatkan dengan cara kuadrat tengah perlakuan dibagi kuadrat tengah galat. Kita peroleh 42,722. Lalu F tabel yang 5% dan 1% ini tinggal kita lihat di tabel distribusi F. Nah, dari tabel ini kita bisa melihat bahwa F hitung lebih besar daripada F tabel untuk taraf uji 5%, bahkan untuk taraf uji 1%. F hitung tetap lebih besar. Kesimpulannya, karena F hitung lebih besar dari F tabel dengan taraf nyata 1%, maka kita terima H1, hipotesis yang pertama. Artinya adalah minimal ada satu ukuran mata jaring yang berpengaruh sangat nyata terhadap hasil tangkapan. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.